Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Arogan dengan Indonesia, akhirnya Malaysia kena kiamat tenaga kerja. Masih ingatkah Anda terkait kejadian 1 tahun yang lalu, ketika Malaysia secara sepihak melanggar kesepakatan dengan Indonesia, terkait penggunaan sistem monitoring satu pintu atas tenaga kerja Indonesia, atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saudara, Indonesia menghentikan sementara pengiriman pekerja migran ke Malaysia menyusul sikap Malaysia yang tidak mematuhi nota kesepahaman yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kearoganan Malaysia yang secara sepihak melanggar kesepakatan itu, lalu memilih menggunakan sistem milik sendiri, menimbulkan kerugian bagi Indonesia, karena negara kita tidak bisa lagi memantau kondisi nasib dan kesejahteraan para pekerja tanah air. Sebagai jawaban atas pelanggaran tersebut, Indonesia akhirnya melakukan moratorium atau bisa dikatakan penghentian pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Namun bukannya mengoreksi diri atas apa yang salah, Malaysia malah semakin jumawa dengan mengatakan bahwa mereka tidak butuh pekerja Indonesia, bahkan mereka mengatakan banyak negara yang antri untuk bekerja di sana. Sayang, sungguh sayang, kearoganan itu malah membuat mereka kena batunya sendiri. Malaysia kini diterpa kelangkaan pekerja migran. Tentu saja hal ini membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan, dan melewatkan miliaran penjualan mengutup dari Reuters produsen, mengatakan negeri jiran kekurangan 1,2 juta pekerja sebanyak 100.000 untuk konstruksi, 12.000 untuk kelapa sawit, 15.000 untuk chip, dan 12.000 untuk sarung tangan medis. Meskipun optimisme yang lebih besar dalam prospek dan peningkatan penjualan dari beberapa perusahaan, namun terhambat dalam kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan, begitu kata Presiden Federasi Produsen Malaysia Sohtian Lai. Besarnya permintaan tenaga kerja bagi 3.500 perusahaan di Malaysia, nyatanya belum dapat ditunaikan oleh Badan Kementerian SDM Malaysia yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan pekerja asing. Hal ini juga disebut akibat lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara asal pekerja migran termasuk Indonesia dan juga Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja yang hingga kini belum memberikan konfirmasi soal negosiasi pekerja migran. Sementara Bangladesh sudah memberikan pernyataan fokus utamanya adalah kesejahteraan dan hak-hak bagi para pekerjanya. Begitu kata Menteri Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh Imran Ahmad. Pernyataan ini kemungkinan terkait rilis dari Amerika Serikat soal kerja paksa di beberapa perusahaan Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Negeri Paman Sam sebelumnya juga telah memberi sanksi kepada 7 perusahaan karena hal tersebut. Memang sebenarnya belum ada riset resmi soal pengaruh kiamat pekerja migran ini kepada ekonomi Malaysia. Namun merujuk kepada indeks PMI Manufaktur Malaysia, setidaknya ada penurunan 50,1% pada bulan Mei dari sebelumnya 51,6% pada bulan April. Dulu boleh harvest sebulan 2 kali. Sekarang dah jadi cycle 21 hari dan sebulan sekali. Jadi percentage tu dah kurang 30% ke 40%. Menurut data SMP Global, hampir tidak tersisa dalam ekspansi, karena sektor ini telah kehilangan sebagian besar pekerjanya sejak bulan Agustus tahun 2020. Dari sektor kelapa sawit pun telah memberi peringatan sebab akan ada 3 juta ton panen hilang busuk karena tidak dipetik, yang berarti kerugian lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal sektor ini penyumbang sekitar 5% bagi ekonomi Malaysia. Sementara industri sarung tangan karet, setidaknya 700 juta dolar pendapatan yang hilang tahun ini, jika kekurangan tenaga kerja terus berlanjut. Dan yang terbaru, salah satu anggota parlemen negara itu meminta agar Putrajaya mengambil langkah-langkah baru, untuk mempercepat proses masuknya tenaga kerja migran, dikutip Malaemail. Malaysia ni maju kerana tenaga kerja warga asing. Biarlah dia orang kerja dekat Malaysia, kenapa nak tangkap? Walaupun kosong, tak dinafikan. Warga asing ni banyak membantu bagi kemajuan sesuatu projek di Malaysia. Tapi rasanya
dalam sektor tertentu saja, contohnya sektor perbinaan, perladangan, perkilangan, pembantu rumah tangga. Segala gerak kerja perancangan yang dibuat ditentukan oleh syarikat Malaysia. Malaysia ni ada undang-undang. Datang ke Malaysia tanpa permit, tanpa dokumen, polis tak perlu nak ambil tindakan, immigration tak perlu nak ambil tindakan. Mana boleh? Setiap negara ada undang-undang. Kedaulatan sesebuah negara terletak kepada undang-undang dia. So perlulah pihak yang bertanggungjawab membendung segala kemasukan pendata asing ke Malaysia. Sedangkan di tahun 2024 ini, Malaysia bukan lagi jadi primadona utama bagi pekerja migran Indonesia. Selama periode Januari hingga Juni tahun 2024, tercatat terdapat 160.496 PMI yang ditempatkan di berbagai negara. Adapun 79.344 PMI ditempatkan di sektor formal, sedangkan sisanya bekerja di sektor informal. Negara favorit tersebut yang pertama adalah Hong Kong. Ada sebanyak 53.608 pekerja dikirim ke negara tersebut, setara dengan 33,4% dari total PMI di periode yang sama. Taiwan berada di posisi kedua dengan menerima 44.920 pekerja migran, disusul oleh Malaysia dengan 32.706 pekerja. Kemudian negara yang menjadi tujuan PMI adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, Italia, Turki hingga Brunei Darussalam. Apa pendapat Anda?